Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maksud Ismail, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pidana di program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan pernyataan diri dosen dalam ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDT UK TPT tahun 2025. Mata kuliah hukum pidana yang saya ampu memang merupakan mata kuliah dasar yang memuat asas-asas penting di dalam hukum pidana maupun pemahaman terkait dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Mata kuliah ini diberikan di semester 2 dengan bobot SKS 4, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah yang selanjutnya akan ditempuh oleh mahasiswa, yakni mata kuliah hukum acara pidana, PLKH pidana, ataupun juga mata-mata kuliah yang ada di dalam mata kuliah konsentrasi yang ada di semester 7. Berikutnya, capaian pembelajaran di dalam mata kuliah hukum pidana di sini adalah mahasiswa mampu mengetahui pengertian dan konsep hukum pidana. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami keterkaitan antara hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata negara. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan konsep hukum pidana, asas berlakunya hukum pidana, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, serta gugurnya melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis tujuan pidana serta sistem pemidanaan. Adapun untuk materi kuliah hukum pidana, yang pertama adalah pengertian hukum pidana material, dan hukum pidana formil. Yang kedua, hubungan hukum pidana dengan kriminologi, forensik, psikiatri kehakiman, sosiologi hukum, serta sejarah kitab undang-undang hukum pidana. Yang ketiga adalah asas legalitas di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, pun juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, serta asas-asas yang melingkupi pasal tersebut. Yang keempat adalah tempus delicti dan locus delicti dalam suatu perkara pidana. Yang kelima adalah asas berlakunya hukum pidana dan rumusan tindak pidana. Yang keenam, perbuatan melawan hukum dan macam-macam unsur melawan hukum. Yang ketujuh adalah bentuk pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab. Yang kedelapan adalah kesengajaan, kealpaan dalam perbuatan pidana. Yang kesembilan adalah percobaan dan penyertaan dalam suatu perkara pidana. Yang ke-10 adalah gabungan, gugurnya menuntut dan menjalani pemidanaan. Yang 11 adalah nebis in idem. Yang ke-12 adalah daluarsa. Yang ke-14 adalah teori pemidanaan dan tujuan pidana. Yang ke-15 adalah sistem pemidanaan. Sedangkan untuk sistem pembelajaran ini dilaksanakan secara hybrid learning. Ini mata perkuliah dilaksanakan secara daring maupun luring. Sedangkan untuk metode pembelajaran kuliah diskusi dengan menerapkan problem based learning. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baiklah, untuk kuliah hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi perlu diketahui bahwa sebelum saya masuk ke materi perkuliahan, saya akan mereview tugas studi kasus yang sudah saya berikan di e-learning Universitas Madura, yang sudah saya berikan minggu kemarin berkaitan dengan materi tentang percobaan ya, dalam perbuatan pidana ya, yang saya berikan untuk kelompok 3 dan 4. Kelompok 1 dan 2 kan sudah di minggu kemarin ya, sudah saya review. Sekarang
dari kelompok 3 dan 4 terkait dengan studi kasus percobaan dalam pembunuhan, sama kelompok 4 itu percobaan dalam pencurian kalau tidak salah. Itu ya. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari tugas saudara dari kelompok 3. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada Pak Menteri dan KPU Pimpinan Bapak Muslim Ismail yang saya hormati. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan analisis kasus yang kami lakukan di salah satu desa, di Desa Penalau, Kecamatan Pelengan, Kabupaten Pamekasan, di mana ada 2 laki-laki yang memang mempunyai selisih atau mempunyai masalah, di mana di sana atas nama Fahrul Rosi ini sebagai pelaku dan Jailani sebagai korban. Di situ Fahrul Rosi menikam Jailani dari belakang sampai kepalanya itu pecah, dan Jailani itu melarikan diri mengelilingi pasar, dan Fahrul Rosi ini mengejar dari belakang. Setelah itu Jailani ini berteriak minta tolong kepada masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar pun datang berbondong-bondong untuk menolong Jailani. Nah, di situ Fahrul Rosi melarikan diri ke daerah Telembak, Karangpenang, Sampang untuk bagaimana dia tidak diamuk massa pada saat itu. Nah, dalam kasus tersebut kami menganalisis kelompok 3 ini berkaitan dengan pasal 338 KUHP tentang percobaan. Karena ada 3 faktor yang masuk dalam hal tersebut. Yang pertama yaitu niat untuk membunuh, dan yang kedua yaitu permulaan, dan yang ketiga yaitu tindakan yang tidak selesai dikarenakan faktor lain. Nah, makanya di situ kami menganalisis kasus tersebut dengan pasal 338 seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Mas Ali ya, dari kelompok 3. Dan terkait dengan hasil dari analisis hukum terkait dengan kasus tersebut, perlu saya kasih catatan bahwa korban ini meninggal apa tidak? Tidak kan ya? Jadi kalau menggunakan pasal percobaan, pasal 53 untuk pasal 338 sepertinya kurang tepat. Maka nanti perlu dilapisi dengan dijuntukan ke pasal yang lain. Misalnya pasal 351 ayat 3 gitu ya. Karena takutnya pasal 53 ayat 1 tidak terbukti. Ya. Terbuktinya di pasal 351 ayat 3. Seperti itu ya. Jadi nanti apabila korban tersebut tidak sampai meninggal ya, ternyata terjadi goresan, maka perlu dijuntukan ke pasal yang lain gitu ya, dalam hal penganiayaan yang mengakibatkan luka berat gitu ya. Itu catatan dari saya. Dan selanjutnya adalah tugas studi kasus dari kelompok 4. Silakan dari kelompok 4. Baik, terima kasih Bapak sudah memberikan kami kesempatan. Di sini kelompok 4 kami menganalisis sebuah kasus pencobaan pencurian yang terjadi di salah satu sekolah dasar yang ada di Jalan Haji Bagandan. Kejadian ini terjadi pada bulan Ramadan kemarin, tepatnya pada 17 Maret 2025 pada pukul 3 dini hari. Nah, pelaku tersebut sudah mulai memasuki memanjat pagar pembatas sekolah. Nah, kebetulan di situ pelaku sudah terekam CCTV yang ada di sana. Salah satu CCTV yang ada di sekolah dasar tersebut. Nah, CCTV tersebut terhubung langsung ke handphone penjaga sekolah di mana rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian. Saat menyadari ada hal yang janggal di pengawas CCTV tersebut, penjaga sekolah langsung sigap dengan mengajak 2 orang tetangganya untuk langsung mengecek ke TKP. Di sisi lain, saat pelaku tersebut menyadari bahwa dirinya sudah diawasi oleh CCTV. Mengapa? Karena saat CCTV tersebut merekam kejadian yang janggal, maka CCTV tersebut akan membunyikan alarm. Nah, saat menyadari hal tersebut, pelaku langsung kabur agar aksinya tidak ketahuan. Nah, saat penjaga sekolah tersebut sampai di tempat kejadian, ternyata pelaku sudah tidak ada. Nah, keesokan harinya, penjaga sekolah langsung melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah. Ternyata setelah dicari-cari pelakunya ternyata adalah warga di sana, merupakan warga di sana. Nah, ternyata pelaku tersebut dijerat oleh pasal 362 KUHP junto pasal 53 ayat 1 KUHP. Nah, kenapa tetap disebut sebagai tindak pidana padahal pelaku tidak membawa satupun barang curian? Yang pertama, pelaku sudah memiliki niat, Pak, meskipun tidak membawa satupun barang curian. Yang kedua, pelaku berhenti melakukan aksinya bukan karena atas niatnya sendiri, melainkan karena sudah terpantau oleh CCTV. Itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Kiki ya. Nah, ini percobaan pencurian ya yang dilakukan oleh warga sekitar ya.
saya hanya mengkonfirmasi dulu. Kasus pencurian itu dilakukan pada siang hari atau malam hari? Malam ya. Jadi pasal yang tepat dan sesuai itu harus semestinya harus menggunakan pasal 363. Pasal 363 KUHP junto pasal 53. Kenapa? Karena di dalam pasal 36 itu sudah ditentukan waktu pencurian itu. Waktu terkait dengan terjadinya tindak pidana itu dilakukan di waktu malam. Maka analisis hukumnya itu yang tepat adalah menggunakan pasal 363 atau pencurian dengan pemberatan. Karena pencurian itu di waktu malam, dilakukan di waktu malam. Itu ya. Sudah jelas catatan dari saya untuk kelompok 3 dan 4? Ya, terima kasih. Tugas secara keseluruhan tugasnya sampean sudah bagus ya. Berikutnya sebelum saya masuk ke materi berkaitan dengan materi yang kemarin terkait dengan percobaan ya. Apakah ada pertanyaan yang belum mengerti? Silakan, Mbak Rahma. Oke. Pasal percobaan yang ada di dalam KUHP itu kan diatur di dalam pasal 53 kan KUHP. Apakah ada perbedaan Pak dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Ya. Secara substansi memang tidak ada. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan percobaan dalam perbuatan pidana itu diatur di dalam pasal 17 sampai pasal 19 KUHP. Dan secara unsur itu tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena sama-sama percobaan itu dibatasi dengan unsur satu harus ada niat. Ya. Yang kedua adalah perbuatan pelaksanaan. Yang ketiga, tidak terselesainya perbuatan pidana itu bukan karena kehendaknya sendiri. Itu sama. Itu ya. Tetapi cuman perbedaannya bukan bunyi pasal tapi di pasal yang mengatur. Kalau percobaan di KUHP yang lama itu diatur di dalam pasal 53 dan di KUHP yang baru itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu diatur di dalam pasal 17 sampai pasal 19 KUHP gitu ya. Sudah clear semuanya? Ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Oke. Kita lanjutkan ke materi ya. Nah, penyertaan di dalam suatu perkara pidana, bahwa dalam terjadinya suatu perkara pidana itu tidak jarang untuk para pelaku yang melakukan suatu perkara pidana itu tidak dilakukan oleh satu orang saja, tetapi bisa dilakukan oleh beberapa orang, terutama di dalam tindak pidana yang sudah terorganisir atau organized crime. Itu ya. Contohnya di tindak pidana apa, Pak? Di tindak pidana korupsi, cybercrime gitu ya. Dan juga tindak pidana yang narkotika ya. Ataupun tindak pidana lain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, untuk penyertaan ya. Apa itu penyertaan? Yang diatur di dalam pasal 55 dan pasal 56 di dalam KUHP. Nah, kita lihat dulu pengertian dari penyertaan. Bahwa perbuatan pidana dalam hal tertentu dapat dilakukan setiap orang. Dan pada saat yang sama dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Beberapa orang yang melakukan perbuatan pidana inilah yang lazim disebut sebagai ajaran penyertaan atau del naming. Artinya tindak pidana itu tidak jarang dilakukan oleh satu orang, bisa jadi lebih dari dua orang. Gitu ya. Nah, masalahnya penyertaan dalam pelajaran hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku. Ya. Karena ini misalnya ada dua orang atau lebih, apakah nanti semua pelaku tindak pidana itu sanksi pidananya akan sama? Apakah semua itu akan dipertanggungjawabkan terhadap sanksi pidana itu? Nanti kita akan mengkaji lebih jauh berkaitan dengan penyertaan ini, berkaitan dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 55 maupun pasal 56 KUHP. Nah, dalam doktrin del naming dibedakan ke dalam dua kelompok yang terdiri dari di mana tiap-tiap peserta diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri, artinya terpisah. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah yang tidak berdiri sendiri, di mana pertanggungjawaban pidana seorang peserta digantungkan pada peserta lain. Itu doktrin di dalam
penyertaan atau dynamic itu. Artinya yang pertama yang berdiri sendiri itu adalah setiap para pelaku itu dimintai pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Doktrin yang kedua, pertanggungjawaban pidananya itu digantungkan kepada pelaku yang lain. Nah, ketentuan hukum yang mengatur terkait dengan penyertaan itu diatur di dalam pasal 55 KUHP dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, ini KUHP yang baru. Terus juga yang kedua adalah pembantuan atau mediatic aid diatur di dalam pasal 56 KUHP atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Ya. Nah, pasal 55 ayat 1 itu mengatur terkait dengan pembuat atau dader. Pertama adalah siapa dader di sini? Pertama adalah orang yang melakukan. Berarti dia melakukan sendiri perbuatan pidananya itu, tidak ada orang lain. Tidak mengajak orang lain, hanya pelaku tunggal. Hanya pelaku tunggal ya. Terus yang kedua, orang yang menyuruh melakukan atau downplayer. Artinya orang yang menyuruh itu tidak melakukan tindak pidana itu dengan caranya, tidak. Tetapi menyuruh orang lain. Menyuruh orang lain. Terus yang ketiga adalah turut serta atau mediator. Artinya dalam turut serta di sini semua pelaku itu mempunyai niat yang sama, mempunyai perbuatan yang sama, gitu ya. Dan juga sama-sama melakukan kejahatan itu. Yang keempat adalah penganjur atau utloher. Ya. Nah, ini hanya berisi penganjuran saja. Ada dua pelaku juga. Antara mereka yang melakukan, menyuruh melakukan turut serta dan penganjur, yang pelaku tunggal itu adalah player saja. Sedangkan orang yang menyuruh, down player dan medi player dan utloher itu ada dua orang atau lebih gitu ya. Oke. Apa itu player? Nah, player adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas perbuatan pidananya. Unsur objektifnya apa? Ya. Pertama harus ada perbuatan dari si pelaku. Harus ada perbuatan atau handling. Yang kedua adalah harus punya akibat. Akibatnya apa? Meninggal misalnya. Gitu. Terus harus ada keadaan. Nah, unsur yang kedua adalah unsur subjektif, yakni unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku. Pertama, karena adanya suatu unsur kesengajaan, ya, atau mens rea atau niat misalnya. Itu kan unsur yang ada dalam diri si pelaku. Terus yang kedua adalah kelalaian, lalai atau culpa. Tapi kalau di dalam Undang-Undang yang Nomor 1 tahun 2023 itu motif juga menjadi unsur. Motif yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana. Itu juga menjadi salah satu unsur. Nah, itu berkaitan dengan pelaku. Itu hanya satu orang saja, ya. Hanya seorang diri pelaku tindak pidananya itu ya. Terus yang berikutnya adalah orang yang menyuruh melakukan. Ya. Orang yang menyuruh melakukan. Ya, ini orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Sedangkan perantara tersebut hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, ada dua pelaku di sini. Pertama sebagai actus physicus atau minus ministra atau pembuat langsung. Yang kedua adalah aktor intelektual atau manus domina atau pembuat tidak langsung. Artinya orang yang menyuruh itu tidak berbuat secara langsung, tetapi menggunakan perantara orang lain untuk bisa melakukan perkara pidana itu ya. Misalnya si A menyuruh si B melakukan kasus atau tindak pidana pencurian misalnya. Si A di sini tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana pencurian itu, tidak. Dia hanya menyuruh. Yang melakukan pencurian itu adalah orang lain, gitu ya. Terus bagaimana unsur-unsur down player itu? Pertama adalah alat yang digunakan itu adalah manusia. Terus yang kedua adalah alat yang dipakai itu berbuat. Terus yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya seperti apa, Pak? Porter yang ada di stasiun. Nah, ketika porter itu membawa barang, tanpa dia tahu bahwa barang tersebut di dalamnya terdapat narkotika atau barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, dia tidak tahu. Maka porter tersebut tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kenapa? Unsur kesalahannya dia tidak ada. Karena dia menjalankan profesinya sebagai porter, pengangkut barang. Gitu ya. Jadi tidak bisa. Atau orang yang
Orang yang memang tidak ada unsur kesengajaan, misalnya atas perintah suatu atasan, atas suatu perintah dari atasannya, ya, berdasarkan jabatan yang sah, misalnya dia melakukan tindak pidana menyekap orang, misalnya menahan, misalnya, padahal perintah tersebut tidak boleh karena pelaku tersebut tidak bersalah atau korban tersebut tidak bersalah, gitu ya. Jadi untuk orang yang disuruh melakukan itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, itu tetap harus disandarkan terkait dengan alasan pemaaf dan pembenar, ya, gitu ya. Pertama adalah karena mungkin jiwanya yang tidak sempurna, perkembangan jiwanya yang tidak sempurna, misalnya orang gila, orang yang tidak waras misalnya, artinya pertumbuhan jiwanya yang tidak sempurna. Terus yang kedua adalah berbuat karena daya paksa atau notwear, pasal 48. Terus berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Terus bila ia sesat keliru mengenai salah satu unsur delik. Terus bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan. Itu harus ada yang membatasi seseorang itu bisa dipidana atau tidak, gitu ya, berkaitan dengan alasan pemaaf dan pembenar. Terus berikutnya adalah di dalam hal penyertaan berkaitan dengan turut serta atau omedi pleger. Ya. Turut serta di sini adalah orang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta itu tindak pidana itu adalah sama. Artinya kualitas dari beberapa orang yang melakukan tindak pidana itu kualitasnya sama. Sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Pertama adalah semua peserta di dalam tindak pidana turut serta di sini adalah mereka semuanya, para pelaku itu memenuhi semua rumusan delik. Ya. Terus yang kedua adalah salah satu memenuhi semua rumusan delik, yang ketiga adalah masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Sarannya apa? Pertama adalah satu, adanya kerjasama secara sadar. Ya. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Terus yang kedua, ada pelaksanaan secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Kerjasama secara sadar maksudnya adalah adanya pengertian antara sesama pelaku itu terhadap suatu tindak pidana itu, ya. Terus yang kedua adalah untuk bekerja sama. Yang ketiga ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya seperti apa, Pak? Misalnya pelaku A, B, C itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana yang sama, sanksi pidananya juga sama karena kualitasnya sama. Kenapa? Para pelaku misalnya A, B, C mempunyai niat yang sama untuk melakukan pencurian ke rumahnya si D. Artinya 3 orang ini sudah sepakat dari awal untuk melakukan pencurian. Perbuatan pelaksanaannya, ya, untuk melakukan pencurian itu juga sama-sama dipersiapkan. Setelah sampai pada rumahnya si D, nah ini sudah berbagi peran sudah. Si A di sini menjaga pintu gerbang misalnya atau pintu rumah. Yang si B di sini yang membuka pintu untuk bisa membobol pintu rumah punya si D di sini, sedangkan yang C ini akan melakukan eksekusi untuk melakukan pencurian itu, ya. Itu sudah kualitasnya sama. Sama-sama bisa dipidana semuanya, sanksinya juga sama. Itu, ya. Terus yang terakhir adalah penganjur atau putlocher, di mana orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, terbatas, ya. Yakni memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunaan kekuasaan itu, ya, atau martabat, atau kekerasan, atau ancaman, atau penyesatan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, ya. Itu yang menjadi unsur pembatasnya atau limitatifnya. Artinya seseorang yang melakukan penganjuran di dalam melakukan suatu tindak pidana itu limitatif. Misalnya si A menganjurkan kepada si B misalnya untuk melakukan pencurian dengan iming-iming akan diberikan suatu hadiah mobil misalnya. Atau si B di sini disuruh melakukan penculikan dengan dasar bujukan nanti akan diberikan hadiah oleh si A, dapat rumah misalnya atau dapat uang misalnya, gitu, ya. Itu penganjuran. Syarat utloher pertama adalah harus ada unsur kesengajaan untuk menggerakkan orang lain. Sehingga penganjur di sini harus ada niat
Niat apa? Niat dengan sengaja menggerakkan orang lain. Terus yang kedua adalah menggerakkan dengan sarana ya, atau upaya seperti tersebut yang ada di dalam undang-undang ya, yang secara limitatif di sana sudah disebutkan. Yang ketiga adalah keputusan kehendak pembuat material ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut. Artinya si B melakukan pencurian, pembunuhan, penganiayaan karena didasari atas upaya-upaya yang dilakukan oleh si A untuk membujuk rayu si B di sini. Gitu ya. Terus berikutnya adalah pembuat material melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan. Yang kelima adalah pembuat material dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163. Pasal 163. Itu ya. Itu berkaitan dengan penganjuran. Sedangkan di dalam pasal 56 itu berkaitan dengan pembantuan. Ini beda lagi dengan penganjuran. Kalau pembantuan di sini adalah pembantuan yang dilakukan pada saat kejahatan itu dilakukan. Caranya bagaimana? Pembantuannya itu tidak disebutkan di dalam KUHP. Hal ini mirip dengan turut serta atau midipleger, namun perbedaannya terletak pada pembantuan, perbuatannya hanya bersifat membantu. Sedangkan pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan. Nah, jadi niat di dalam proses pembantuan di sini, niat untuk melakukan kejahatan itu tidak ada di dalam pembantuan. Niat awal untuk melakukan kejahatan itu ada di dalam turut serta. Kalau di pembantuan itu hanya membantu saat terjadinya tindak pidana itu dilakukan oleh si pelaku, gitu ya. Contohnya seperti apa, Pak? Misalnya seorang satpam atau security ingin membantu temannya melakukan pencurian dengan cara apa? Misalnya dia tidak tahu kalau temannya mau mencuri, ya tidak tahu. Tapi setelah datang ke pos bilang kalau mau melakukan pencurian, dan dikasih kuncinya atau kuncinya itu seolah-olah ditinggalkan, gitu ya, di pos tersebut, sehingga si pelaku tersebut dengan mudah melakukan pencurian itu ya. Itu proses pembantuan. Niat awal untuk mencuri itu security tersebut atau satpam tersebut tidak ada dari awal. Yang niat dari awal untuk melakukan pencurian itu ada di diri si pelaku, gitu ya. Itu di dalam hal pembantuan. Sampai di sini paham? Mengerti? Yang lainnya ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baiklah, kalau tidak ada, nanti untuk pertemuan berikutnya nanti saya akan memberikan studi kasus ya, studi kasus terkait dengan adanya kasus penganiayaan terhadap kurir gitu yang kemarin yang lagi viral itu ya. Kurir yang sampai dicekik itu ya. Itu nanti akan dianalisis menggunakan pasal-pasal atau ketentuan yang mengatur terkait dengan penganiayaan tersebut gitu ya. Nanti saya akan share di e-learning gitu ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini, saya tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.